Bible study kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, apakah nanti Acil boleh pimpin dalam doa? Oke, Git. Nanti. Oke. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih lagi kami datang padamu Tuhan. Tuhan sudah kumpulkan kami di menjelang sore di sini dan pagi di Indonesia. Walaupun hanya lewat Zoom, tapi Tuhan sudah menuntun kami. Dan tolong pada saat ini kami mau Bible study. Kiranya Tuhan mau menjaga connection dari Zoom. Dan kita yang akan membawakannya biar Tuhan mempenuhi dia dengan roh-Mu yang suci. Biar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mau berterima kasih atas berkat-berkat perlindungan-Mu pada kami masing-masing. Juga terlebih Joe yang sudah selamat dari melahirkan anak yang ketiga, anak yang sehat, dan Joy juga sudah sehat. Biarlah Tuhan juga memberkati dia dan keluarga dan keluarga-keluarganya. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur atas perlindungan-Mu pada kami, masing-masing kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan juga melindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya yang mudah menimpa kami, dan tolong kami untuk selalu bergantung dan setia hanya padamu. Dan biarlah firman-firman yang kami sudah tahu dan kami akan pelajari, biar kami mau hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami selalu dekat dan setia padamu, dan tujuan kami yaitu untuk mendapatkan karakter-Mu saja Tuhan. Tolong kami saling mengasihi satu dengan yang lain, tolong kami untuk menolong satu juga dengan yang lain, dan biar nama Tuhan selalu dapat dimuliakan. Kiranya Tuhan mau dengar dan sempurnakan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, Auntie Acil. Oke, apakah share screen-nya bisa kelihatan? Iya, gitu. Bisa. Oh ya, oke. Oke, selamat pagi sekali lagi untuk kita semua. Hari ini tanggal 28 April di Indonesia dan tanggal 27 April di Amerika ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Bible study kita di minggu lalu tentang The Third Angel's Message, chapter 11 by A.T. Jones. Dan sebelum kita lanjutkan ke paragraf berikutnya, kita akan review sedikit apa yang kita sudah pelajari di minggu lalu. Jadi mulai dari paragraf ini, kita sudah pelajari bahwa ini adalah awal dari terang malaikat yang kemuliaannya akan memenuhi seluruh bumi kan di Wahyu 18. Dan itu juga adalah pesan dari suara nyaring atau the loud cry of the message. Dan dibilang lagi, kita telah mencapai waktu ketika Tuhan akan menutupnya. Itulah kemuliaan yang menutup pekerjaan pekabarannya. Dan di paragraf selanjutnya juga dibilang di sini bahwa dibilang dia akan memotongnya dalam kebenaran. Nah, apa artinya itu tentang pekerjaan Tuhan di bumi? Dibilang ini akan menjadi waktu yang singkat sampai semuanya selesai. Jadi pekerjaan Tuhan ini yang akan ditutup dengan mengabarkannya ke seluruh dunia, itu akan singkat sampai semuanya selesai, akan terasa singkat gitu. Dan dibilang ketika pekabaran itu pesan dari kebenaran Tuhan, yaitu dengan iman Yesus Kristus, dan kita tahu ya ayatnya ada di Roma 3 ayat 22. Jadi kebenaran Kristus itu bisa diperoleh dengan iman Yesus Kristus. Dan selanjutnya juga
di paragraf selanjutnya kita baca bahwa di sini dibilang bahwa waktu hujan akhir atau seruan nyaring dan malaikat surga turun, semua itu datang secara bersamaan ya. Dan dibilang sekarang kita dibawa di titik yang sama dengan dimana sekarang kita sedang mempelajari hal-hal yang ada di hadapan kita dan melihat apa yang akan terjadi pada kita. Sekarang adalah waktu pekerjaan itu akan ditutup sesaat lagi dan dibilang ya di sini kita berada di tengah-tengah peristiwa yang menutup sejarah dunia ini. Inilah ungkapan-ungkapan berbeda dalam kesaksian Tuhan ketika disatukan yang menunjukkan bahwa itu adalah hal yang sama dari sisi itu. Jadi kita tahu bahwa rain, seruan nyaring, malaikat surga turun itu datang bersamaan. Dan dibilang bahwa ketika disatukan dengan gimana sekarang kita juga sedang mempelajari pekabaran 3 malaikat yang akan dikabarkan nanti, itu adalah hal yang sama. Dan di paragraf selanjutnya juga kita belajar bahwa ujian akhir itu adalah seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga, yang juga adalah awal dari pesan kemuliaan yang menerangi bumi. Tetapi ujian akhir juga kita belajar sebelumnya adalah pengajaran tentang kebenaran atau guru kebenaran. Jadi sejauh ini kita tahu bahwa letter rain itu sama dengan the loud cry of the third angel's message, dan juga pesan kemuliaan, the message of glory, dan juga the teaching of righteousness, atau pengajaran tentang kebenaran atau guru kebenaran. Dan pekabaran malaikat ketiga itu muncul dibilang 4 tahun lalu, pada tahun 1888, kita tahu, di Minneapolis. Dan selanjutnya, di paragraf selanjutnya, nah, di sini dibilang bahwa waktu konferensi malam pada waktu di tahun 1893 oleh Eddie Jones dan dengan jemaat ya, di saat itu mereka sedang berdoa untuk ujian akhir. Terus dibilang lagi di sini, apa yang Anda cari ketika doa Anda dijawab? Apakah Anda siap sekarang untuk menerima ujian akhir? Kami telah berdoa di sini untuk ujian akhir. Sekarang ada hubungannya. Kesaksian memberitahu kita apa itu dan Joel memberitahu kita apa itu. Nah, dan ini yang dibilang Joel kan. Di sini Joel berkata menurut Margin bahwa itu adalah guru kebenaran yang membawa pengajaran kebenaran sesuai dengan kebenaran. Gagasan siapa yang benar? Sidang gagasan Tuhan. Tidak milikku. Sidang tidak. Ya, saya akan melakukannya. Sidang tidak. Mengapa? Jika saya menerima kebenaran Kristus sesuai dengan ide saya, apakah itu cukup? Bukankah itu menerima ujian akhir? Bukankah itu menerima kebenaran Kristus? Sidang tidak. Tidak, Tuhan, ini adalah kebenaran Anda sendiri. Tetapi itulah masalahnya dengan banyak orang baik yang telah mendengar pesan tentang kebenaran Kristus ini. Jadi kita tahu ya, ini kita sudah bahas minggu lalu bahwa jika kita belajar firman Tuhan dan itu kita menggunakan ide saya sendiri dengan pikiran saya sendiri, jika saya menerima kebenaran Kristus itu sesuai dengan ide saya, itu adalah kebenaran saya sendiri, bukan kebenaran Tuhan. Dan masalah inilah yang banyak orang tolak ya, inilah masalah yang dengan banyak orang, karena banyak yang menolak ini. Dan ini alasan dimana kenapa kita belum siap menerima letter rain atau pekabaran 3 malaikat ini. Dan alasan kenapa statement tadi menjadi masalah bagi banyak orang. Dan ini alasannya. Kita tahu di Yesaya 54 ayat 17 bahwa righteousness itu adalah milik Tuhan. Dan di Yohanes 15 ayat 5, tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Dan di Yesaya 45 ayat 24, di dalam Tuhanlah saya punya righteousness dan strength atau kekuatan. Karena kalau Tuhan tidak berdiam di dalam saya nggak bisa buat apa-apa. Kenapa juga waktu di tahun 1888 di mana pekabaran ini pertama kali diberikan, banyak orang yang menolak pekabaran ini. Kita tahu bahwa mereka menggunakan PCI mereka kan, atau pendapat mereka sendiri. Dan setan akan melakukan apa saja untuk menutup dari orang-orang supaya tidak menerima pekabaran ini. Oleh karena
kita masih menggunakan kita punya PCI. Dan karena mereka tolak ini pekabaran, waktu Tuhan mau kasih rohnya dalam jumlah yang besar, yang Tuhan mau kasih ke mereka sama seperti waktu Tuhan kasih ke atas murid-muridnya itu tidak bisa. Kenapa? Karena mereka masih menggunakan PCI mereka sendiri, preconceived idea mereka sendiri. Bukan gagasan Tuhan atau ide Tuhan. Jadi, dan itu adalah itu bukan righteousness of Christ ya, bukan kebenaran Tuhan, tapi kebenaran saya sendiri. Dan ayat terakhir yang kita bahas minggu lalu di Roma 10 ayat 1-3. Jadi ini Rasul Paulus punya doa agar saya bisa diselamatkan. Karena yang saya butuhkan adalah bagaimana saya bisa diselamatkan kan sekarang ini. Dan di ayat 1 Rasul Paulus berdoa agar mereka selamat. Bagaimana supaya mereka diselamatkan? Di ayat 2 dibilang, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian benar. Jadi mereka itu punya semangat untuk bekerja kepada Tuhan, sangat giat bekerja untuk Tuhan, tapi tidak sesuai dengan mereka punya pengetahuan. Nah, pengetahuan apa yang Rasul Paulus bilang? Di ayat 3 ya dibilang. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang kita berdoa supaya mereka mengerti bahwa mereka itu tidak tahu Tuhan punya righteousness. Apa itu kebenaran Tuhan? Dan mereka mau mendirikan mereka punya kebenaran sendiri. Jadi Rasul Paulus berdoa agar kita mengerti Tuhan punya righteousness. Walaupun mereka kayak semangat sekali bekerja untuk Tuhan, tapi di dalam pikirannya, saya yang akan lakukan itu, saya pasti bisa lakukan. Apakah kita siap menerima ujian akhir kalau saya masih menggunakan gagasan saya sendiri? Gak bisa ya, karena itu adalah kebenaran saya sendiri. Jadi gagasan siapa yang bisa menyelamatkan saya? Gagasan Tuhan, dan itulah kebenaran Tuhan, bukan kebenaran saya sendiri. Oke, mungkin sampai sini pembahasan kita minggu lalu. Sebelum kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya, mungkin ada yang mau memberikan komentar atau ada yang mau menambahkan. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ya ke paragraf selanjutnya. Oke, ini kita baca saja. Sekarang mari kita bertanya lagi. Bagaimana kita menerima itu? Bagaimana itu diberikan sesuai dengan kebenaran? Lalu bagaimana cara menerimanya? Sesuai dengan kebenaran. Itu diberikan sesuai dengan kebenaran. Dan kita harus menerimanya sesuai dengan kebenaran. Kita harus menerima sebagaimana adanya. Jadi ini sudah jelas ya kutipan ini. Jadi bagaimana kita menerima kebenaran Tuhan itu, bagaimana itu diberikan sesuai dengan kebenaran. Bagaimana cara saya menerimanya sesuai dengan kebenaran, karena itu diberikan sesuai dengan kebenaran, dan kita harus menerimanya sesuai dengan kebenaran. Jadi semuanya harus sesuai dengan kebenaran, yaitu harus sesuai dengan gagasan Tuhan sendiri, atau harus sesuai dengan pikiran Tuhan sendiri. Kita harus menerimanya sebagaimana adanya, harus sesuai dengan kebenarannya. Lalu kita baca paragraf selanjutnya. Ada yang boleh baca? Oke, kita baca. Tetapi marilah kita memikirkan pemikiran itu lebih jauh, dan saya tidak terburu-buru untuk menghindarinya juga. Ketika kita menerima pengajaran, bahwa pengajaran kebenaran sesuai dengan kebenaran, kita harus menerimanya sesuai dengan ide atau gagasan Allah tentang kebenaran dan tidak sesuai dengan ukuran kita sendiri. Dan dia yang berpikir untuk menerima pesan kebenaran Kristus sesuai dengan idenya sendiri akan melewatkannya sepenuhnya. Kita harus menerimanya sesuai dengan gagasan Bapa tentang hal itu, dan tidak lain adalah gagasan Allah tentang kebenaran. Tidak lain dari itu adalah kebenaran. Oke, Kak.
Jadi dibilang, apa artinya semua harus sesuai dengan kebenaran? Jangan pakai sesuai pikiran kita sendiri. Iya, berarti kalau tidak sesuai dengan pikiran kita sendiri, jadi apa Kak? Sesuai dengan pikiran eh, Bapa saja, karena sebagaimana itu yang dikasih oleh Bapa, Hmm, sesuai dengan Bapa berarti dia punya. iya betul Kak. Dan dibilang di sini jika kita menerimanya sesuai dengan ide saya sendiri, dibilang saya akan melewatkan seluruhnya, atau bisa dibilang saya nggak akan ngerti maksud dari pengajaran itu. Apa yang saya dapatkan dari pengajaran itu juga sesuai dengan hikmat saya sendiri. Bukan sesuai apa yang Tuhan mau kasih. Mungkin Tuhan mau kasih seluruhnya, tapi kita eh, melewatkan seluruhnya gitu, nggak ngerti seluruhnya. Karena kalau kita melakukannya sendiri tanpa bergantung sama Tuhan atau memakai PCI atau gagasan saya sendiri, dibilang di kutipan di atas yang kita sudah baca ya, itu adalah kebenaran saya sendiri dan saya sama sekali tidak memiliki kebenaran Kristus, kan yang minggu lalu kita baca. Kalau kita masih menggunakan ide saya sendiri, itu adalah kebenaran saya sendiri dan saya sama sekali tidak memiliki kebenaran Kristus. Saya tidak mengerti apa itu kebenaran Kristus yang sesungguhnya. Dan kalimat terakhir dibilang kita harus menerimanya sesuai dengan gagasan Tuhan tentang hal itu dan tidak lagi dengan gagasan Tuhan tentang kebenaran. Tidak lain dari itu adalah kebenaran ya. Jadi semuanya harus sesuai dengan kebenaran, harus sesuai dengan ide atau gagasan Tuhan. Mungkin sampai sini ada yang mau menambahkan? Halo, Git. Halo Kak Roy. Iya, mau jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa tahu bahwa kebenaran yang kita terima itu diberikan pengajarannya diberikan sesuai dengan kebenaran, atau boleh dengan kata lain, bagaimana kita tahu bahwa kita menerimanya sesuai dengan gagasan Tuhan tentang kebenaran, bukan sesuai dengan ukuran kita sendiri gitu. Supaya, karena kan kalau mau dilihat di Roma 10 ayat 1 sampai 3 atau 4 tadi, mereka kan yang giat itu, mereka giat dalam tapi mereka tidak mengetahui kebenaran. Nah, dan kalau apakah itu kelihatan bahwa mereka jujur dengan terang mereka mereka yang tidak tahu, atau ada jadi kayak gini, saya jujur dengan terang yang pengertian yang saya terima, tapi saya nggak tahu kalau saya sementara nggak mencampurkan itu dengan pendapat saya sendiri gitu. Nah, bagaimana supaya saya disadarkan bahwa saya itu tidak sengaja sedang mencampur gitu, atau sengaja atau sedang sengaja. Kalau sengaja sih wajar ya, tapi kalau mungkin saja ada yang memang betul-betul nggak tahu terangnya yang kebenaran Kristus yang benar seperti apa, sehingga dia dengan apa yang dia tahu dia menjalankan dengan sungguh-sungguh, tapi itu juga tidak sesuai dengan kebenaran Kristus atau sesuai dengan gagasan Bapa. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu gitu? Oke. Mungkin kalau nanti di pelajaran di bawah nanti kalau kita baca paragraf selanjutnya lagi, nanti akan diajarkan bagaimana sih cara kita supaya bisa belajar sesuai dengan kebenaran Tuhan gitu. Jadi mungkin kalau yang Kak Roy tanya, kalau bagaimana kita tahu kalau itu sesuai dengan kebenaran, mungkin bagaimana yang pertanyaannya dulu, bagaimana cara kita menerimanya dulu sesuai dengan kebenaran gitu Kak. Tapi nanti kita akan baca ya pelajaran di bawah bagaimana cara supaya kita bisa menerimanya sesuai dengan kebenaran gitu Kak. Oh, oke. Jadi nanti di pembahasan berikut di bawah selanjutnya akan terjawab ya. Oke. Iya Kak. Atau mungkin ada yang memberikan jawaban, menjawab pertanyaannya dari Kak Roy.
Oke, kalau tidak ada, mungkin kita baca dulu mungkin ya Kak, yang paragraf selanjutnya. Apakah Kak Roy boleh baca Kak? Oke, boleh. Ada pemikiran lagi bahwa kita memiliki malam yang lain ketika itu disajikan 4 tahun yang lalu, dan sejak itu beberapa menerimanya seperti yang diberikan, dan senang dengan berita bahwa Tuhan memiliki kebenaran yang akan melewati penghakiman dan akan berdiri diterima di hadapannya. Sebuah kebenaran yang jauh lebih baik daripada apapun yang dapat dilakukan orang dengan kerja keras bertahun-tahun. Orang-orang hampir melelahkan jiwa mereka, berusaha untuk menghasilkan tingkat kebenaran yang cukup untuk bertahan pada masa kesusahan dan bertemu juru selamat dengan damai ketika dia datang. Tetapi mereka belum mencapainya. Mereka sangat senang mengetahui bahwa Tuhan telah membuat jubah kebenaran dan menawarkannya sebagai hadiah gratis untuk setiap orang yang akan menerimanya, yang akan menjawab sekarang dan di masa tulah dan di saat penghakiman, dan untuk segala kekekalan yang mereka terima dengan senang hati seperti yang diberikan Tuhan, dan dengan sepenuh hati berterima kasih kepada Tuhan untuk itu. Yang lain tidak akan ada hubungannya sama sekali, kecuali menolak semuanya. Yang lain tampaknya mengambil posisi tengah. Mereka tidak sepenuhnya menerimanya, juga tidak secara terbuka menolaknya. Mereka berpikir untuk mengambil posisi tengah dan pergi bersama dengan kerumunan. Jika orang banyak pergi ke arah sana, dan itulah cara mereka berharap untuk menerima kebenaran Kristus dan pesan kebenaran Tuhan. Yang lain dengan sengaja mengabaikan pekabaran itu sekitar 50% dan menghitung bahwa itulah kebenaran Tuhan. Jadi, semua jalan antara penyerahan yang disengaja terbuka dan bebas dan penerimaannya untuk membuka, disengaja dan penolakan positif terhadapnya. Semua jalan di antara kompromi telah tersebar sejak saat itu. Dan mereka yang telah mengambil posisi kompromi itu malam ini tidak dipersiapkan dengan lebih baik untuk memahami apa pekabaran kebenaran Kristus daripada 4 tahun yang lalu. Oke, jadi di sini kalau kita baca ada beberapa tipe atau kondisi orang ya ketika menerima atau mendapat pekabaran tentang kebenaran Kristus ini. Yang pertama tadi kita sudah baca bahwa ada yang merasa sangat senang mengetahui bahwa Tuhan telah membuat jubah kebenaran dan menawarkannya sebagai hadiah gratis untuk setiap orang yang akan menerimanya. Dan mereka sepenuh hati berterima kasih kepada Tuhan untuk kabaran itu. Tetapi ada juga yang benar-benar menolak semuanya, jadi sama sekali nggak mau terima ya. Dan ada juga yang mengambil posisi tengah, jadi dibilang hanya seperti ikut-ikut rame, ikut-ikutan saja karena rame atau banyak orang yang ikut. Jadi mereka tidak sepenuhnya menerimanya, tidak sepenuhnya secara terbuka menolaknya. Jadi lihat-lihat orang aja gitu, kalau rame ikut, kalau enggak ya enggak. Itu cara mereka berharap untuk menerima kebenaran Kristus dan pesan kebenaran Tuhan. Dan ada juga yang terakhir, ada yang sengaja mengabaikan pesan itu sekitar 50% dan menghitung itu adalah kebenaran Tuhan. Jadi cuma terima setengah 50%-nya dan mereka anggap itu adalah sudah kebenaran Tuhan. Jadi mereka itu enggak 100% menolak, enggak 100% juga menerima. Jadi 50-50 gitu. Dan seperti kondisi apa yang dikira-kira? Kalau 50% terima. Laodikia. Iya betul, Laodikia kan yang di Wahyu 3:17. Jadi nggak menerima sepenuhnya tetapi sudah menganggap yang mereka terima itu adalah kebenaran Tuhan gitu. Dan dibilang di kalimat terakhir ya, dibilang di sini
mereka yang telah mengambil posisi kompromi itu malam ini tidak dipersiapkan dengan lebih baik untuk memahami apa pesan kebenaran Kristus daripada 4 tahun yang lalu. Jadi mereka itu tidak mempersiapkan diri lebih baik untuk memahami apa kebenaran Kristus dibandingkan dengan mereka yang menolaknya 4 tahun lalu. Kita tahu di tahun 1888. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, jadi lebih parah ya, yang seharusnya makin lama makin lebih baik, tapi malah moral manusia makin lama makin menurun, makin tidak baik. Dan malah makin yang banyak orang yang tidak menerima kabaran ini. Dan itu mereka tolak karena masih menggunakan PCI mereka, karena di dirinya masih ada selfish, dan yang masih ada sesuatu yang menghalangi kita kan, yang untuk pandang kepada Tuhan Yesus yang kita pelajari di Sabat kemarin. Dan dengan belajar ini, coba kita koreksi diri kita masing-masing, apakah saat kita menerima pekabaran ini, kita termasuk kelompok orang yang mana sih, kalau kita masih ada kelompok di 2-4 orang ini yang kita bold warna merah ini. Coba makanya setiap berdoa, setiap belajar firman Tuhan harus didahulukan oleh berdoa kan. Jadi coba berdoa lagi sama Tuhan, minta Tuhan untuk selidiki hati saya dan selidiki hati kita masing-masing ya, apakah kita belajar benar-benar haus dan lapar akan kebenaran atau tidak. Apakah kita benar-benar butuh atau tidak, apakah kita cuma ikut-ikut ramai, oh orang belajarin ini, oh kita ikut-ikut aja deh gitu, hanya untuk mau tahu aja, tapi sebenarnya nggak butuh atau nggak haus akan, nggak lapar dan haus akan kebenaran gitu. Dan apakah kita benar-benar sepenuhnya menerima pekabaran ini atau tidak? Apakah kita menerima pekabaran ini, 50%-nya kita terima, tapi 50%-nya tidak gitu. Jadi apakah kita menerima pekabaran ini menggunakan hikmat kita sendiri atau mau menerimanya sesuai yang kita cuma pengen aja gitu. Jadi disuruh kayak gini-gini, nah ini kita suka, tapi kalau disuruh kayak gini-gini, oh ini kita nggak suka gitu. Jadi apakah kita menerima ini benar-benar sepenuhnya sesuai dengan kebenaran atau tidak? Karena kadang kita mudah saja akan bilang, oh Tuhan yang bekerja di dalam diri saya. Tapi di kehidupan nyatanya, di real life-nya, ternyata masih saya melakukannya. Saya nggak minta sama Tuhan. Karena mungkin pelajaran ini kita lihat kelihatannya mudah dipraktekkan, tapi ternyata kenyataannya pas ngelakuin itu sangat sulit ya. Karena mungkin kita lupa berdoa, sulit karena kita nggak bergantung sepenuhnya sama Tuhan, nggak minta sama Tuhan, nggak benar-benar komunian dengan Tuhan, dan benar-benar nggak minta gitu sama Tuhan. Jadi makanya penting sekali untuk selalu memiliki hubungan yang terus-menerus, nggak putus kan, seperti Henok juga yang kita belajar. Dia mempunyai constant companion-nya adalah Tuhan Yesus kan. Jadi kemanapun dia berada, dia selalu minta sama Tuhan, selalu bergantung sama Tuhan. Jadi ini mungkin yang bisa menegur kita dan menyadarkan kita juga untuk coba kita lidiki hati kita masing-masing gitu. Mungkin dari kutipan ini ada yang mau menambahkan atau ada yang memberikan komentar? Iya, halo. Kayaknya Ya, halo, ini kalau mau disinkronkan ya sama dengan kondisi tanah hati ya, sama dengan iya, kondisi Kak, tanah hati ya. Ada yang jatuh di wayside, tanah berbatu. Ini lali ingat sekali pelajaran mengenai tanah hati ya. Dan inilah mengkondisikan daripada masing-masing orang punya pergumulan bagaimana posisinya ketika kebenaran itu datang, posisi hatinya seperti apa, dan kita ada di salah satu dari posisi ini gitu. Jadi memang ini sangat berbahaya kalau
ketika ada pekabaran, orang mau berpikir bahwa wah ini untuk si A, ini untuk si B, atau ini untuk kelompok A, ini untuk kelompok B gitu ya. Kalau baiklah orang selalu belajar untuk ketika ada teguran itu dan ketika ada kondisi-kondisi yang enggak yang dinyatakan oleh firman Tuhan, itu baiknya orang berdoa dan jangan menutup mata. Bisa saja kondisi yang tidak baik itu ada di kita gitu ya, di orang pribadi masing-masing. Dan kalau dengan begitu, maka ada kesempatan kita untuk bisa melihat apa sih keberadaan kita yang tidak benar gitu. Nanti juga ya akan dibahas juga sebentar bagaimana supaya kita bisa tahu bagaimana kita mau menyikapi pekabaran ini gitu. Supaya pekabaran yang datang dari Tuhan ini betul-betul ada dia punya manfaat bagi kita. Dia pasti ada manfaatnya, tapi bagi pribadi supaya kita nggak terlewatkan ini pekabaran ini yang sangat penting ini. Gitu. Thank you, Kit. Thank you, Kak, buat tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Lagi, iya. Tambahkan sedikit. Jadi kalau dulu seperti ini, ada yang terima, ada yang tolak, ada yang setengah-setengah, dan mungkin yang setengah-setengah ini yang paling banyak ya, yang jadi mereka itu lihat mana tuh paling banyak, mereka ke situ. Jadi kalau dulu begitu, sekarang juga akan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang tolak, ada yang setengah-setengah, kelihatan ikut, tetapi sebenarnya enggak, ikut-ikut aja, tetapi enggak sepenuh hati. Memang sudah seperti itu, kita enggak usah enggak perlu kaget karena sebagaimana sudah jadi akan terjadi lagi. Tapi yang paling penting biarlah kita menjadi kelompok yang pertama itu yang sepenuhnya menerima pekabaran ini. Ya, cuma itu aja. Thank you. Iya, thank you, Kak, buat tambahannya. Iya, jadi ini aja waktu di 1893 tadi Eti Jones bilang, ternyata mereka masih lebih banyak yang belum paham kan daripada mereka yang menerimanya di 4 tahun lalu. Artinya kayak semakin banyak gitu berarti yang menolaknya, apalagi sekarang kan. Jadi benar kata Kak Lali. Jadi sebenarnya nggak heran kalau misalnya memang sekarang banyak juga yang akan menolaknya, karena waktu di 1893 aja lebih banyak lagi yang menolak daripada yang di 4 tahun yang lalu kan. Jadi biarlah dengan kita baca ini dan belajar ini bisa menyelidiki hati kita masing-masing gitu. Dan juga berdoa sama Tuhan supaya kita ada di kelompok satu ya, yang benar-benar ingin sekali mau tahu, benar-benar haus dan lapar akan kebenaran Kristus ini, dan juga yang responnya yang mereka ketika mereka menerima ini, responnya mereka itu sangat senang seperti yang diberikan Tuhan dan dengan sepenuh hati berterima kasih kepada Tuhan untuk itu. Jadi benar-benar merasa damai ya hatinya, peaceful. Mungkin ada lagi yang menambahkan sebelum kita lanjut. Ya gitu. Jadi waktu kalau bisa dengar gitu. Ya bisa, Pak. Ya. Jadi waktu kabaran ini tiba, ada banyak yang sama-sama mendengarkannya, dan disitulah benih-benih kabaran ini di masing-masing hati kita itu ada yang tertanam dan dia bertumbuh seiring dengan kemurahan Tuhan, itu berbuah. Ada yang
istilahnya cuma numpang lewat ya di hati. Jadi cuma sekedar oh udah dengar, oh ini pekabarannya ya. Ya udah, habis itu tidak melanjutkan lagi atau apa. Lalu ada yang sudah dengar, tetapi lama mendengarkan itu nggak tahu prosesnya bertumbuh atau tidak, tiba-tiba tidak mau mendengarkan lagi. Nah, ada yang belum dengar sudah menolak. Nah, inilah proses-proses yang terjadi ya. Nah, tantangan buat kita adalah yang masih mau mendengarkan dan masih mau melihat kemurahan Tuhan melalui pekabaran ini adalah bagaimana memiliki hati yang tetap untuk tentunya dengan pertolongan Tuhan-nya, untuk tetap setia mau mendengarkan, karena ini pekabaran penting dan ini berhubungan dengan benar-benar keselamatan. Karena inilah yang disebut kebenaran, dan coba perhatikan seberapa banyak yang menerima dan berapa banyak yang menolak. Ya kan? Kayak Lali bilang tadi, kalau sejarah berulang, penolakan itu lebih banyak daripada penerimaan. Nah, inilah sifat sifat dari pekabaran ini. Jadi intinya Tuhan tidak memaksa siapapun ya, tapi kita menyelidiki hati masing-masing. Apakah ini kita mau dengar ini berkelanjutan untuk kepentingan kita pribadi supaya kita diselamatkan, atau kita memiliki hati yang mencintai Tuhan. Kasih gitu. Terima kasih Popin buat tambahannya. Mungkin ada lagi sebelum kita lanjut. Oke, kalau tidak ada, apakah Kak Lali boleh baca, Kak? Oke. Beberapa di antara saudara-saudara ini sejak pertemuan di Minneapolis, saya telah mendengar saya sendiri berkata amin untuk berkhotbah, untuk pernyataan yang benar-benar kafir dan tidak tahu, tapi itu adalah kebenaran Kristus. Berapa di antara mereka yang berdiri begitu terbuka menentang hal itu pada waktu itu dan memilih dengan tangan terangkat menentangnya, dan sejak saat itu saya telah mendengar mengatakan amin terhadap pernyataan yang sama, terbuka dan jelasnya kepausan sebagaimana gereja kepausan sendiri dapat menyatakannya. Bahwa saya akan membawa ke sini dalam salah satu pelajaran ini dan meminta perhatian Anda pada pernyataan Gereja Katolik dan doktrin pembenaran dengan iman. Saya akan membawa itu dalam beberapa pelajaran di masa depan dan akan membiarkan Anda melihat apa doktrin Gereja Katolik tentang pembenaran dengan iman. Mengapa, kata seorang, saya tidak tahu bahwa Gereja Katolik percaya pada pembenaran dengan iman. Oh ya, benar. Ya, memang benar. Anda dapat membacanya dari buku-bukunya, kata salah satu orang. Saya pikir mereka percaya pada pembenaran oleh perbuatan. Mereka melakukannya dan mereka tidak percaya pada hal lain. Tetapi mereka meneruskannya di bawah pimpinan pembenaran dengan iman. Dan mereka bukan satu-satunya orang di dunia yang melakukannya. Maksud saya adalah anggota Gereja Katolik. Mereka bukan satu-satunya yang melakukannya. Oke, Kak. Jadi di kutipan ini A.J. Jones jelaskan bahwa beberapa saudara ini di antara konferensi mereka pada malam itu sejak pertemuannya di Minneapolis berkata amin pada pernyataan khotbah yang benar-benar kafir atau yang sesat, yang khotbahnya itu adalah tentang kebenaran Kristus. Tetapi ada juga yang menentang. Dan dibilang juga, dan sejak saat itu saya telah mendengar mengatakan
amin terhadap pernyataan yang sama terbuka dan jelasnya kepausan sebagaimana gereja kepausan sendiri dapat menyatakannya. Dan E.T. Jones mau jelaskan salah satu pelajaran ini yaitu pembenaran dengan iman atau justification by faith di gereja Katolik dan doktrinnya dalam pembenaran dengan iman. Jadi sama pembahasannya tentang pembenaran dengan iman juga ya. Dan dibilang di sini saya akan membawa itu dalam beberapa pelajaran di masa depan dan akan membiarkan Anda melihat apa doktrin gereja Katolik tentang pembenaran dengan iman. Terus dibilang, mengapa kata seseorang saya tidak tahu bahwa gereja Katolik percaya pada pembenaran dengan iman? Oh ya, benar. Ya, memang benar. Anda dapat membacanya dari buku-bukunya. Terus kata salah satu seorang, dibilang, saya pikir mereka percaya pada pembenaran oleh perbuatan. Mereka melakukannya dan mereka tidak percaya pada hal lain. Tetapi mereka meneruskannya di bawah pimpinan pembenaran dengan iman. Dan mereka bukan satu-satunya orang di dunia ini yang melakukannya. Mereka bukan satu-satunya yang melakukannya. Jadi kalau mungkin kita baca di sini, jadi di gereja Katolik itu mereka menjelaskan tentang pembenaran oleh iman, tapi konteksnya itu tidak sesuai dengan pembenaran oleh iman, tetapi sebenarnya adalah pembenaran oleh perbuatannya. Kalau kita baca, kita tahu kan di Galatia 2 ayat 16, di sini kita tahu, dibilang di sini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Kalau bahasa Inggrisnya by the faith of Jesus Christ kan, dengan iman Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, jadi di Alkitab mengajarkan juga bahwa nggak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena dia melakukan hukum Taurat. Tetapi orang dibenarkan oleh karena iman Kristus kepada Bapaknya. Dan iman itulah yang harus kita miliki untuk bisa dibenarkan. Dan ini yang benar. Tetapi E.T. Jones jelaskan bahwa gereja Katolik juga menggunakan pelajaran tentang pembenaran oleh iman. Tetapi konteksnya sebenarnya yang diberikan adalah pembenaran oleh perbuatan. Dan dibilang bahwa mereka itu bukan satu-satunya yang melakukannya. Jadi mungkin banyak selain dari gereja Katolik juga yang mengajarkan tentang ini ya. Mungkin ini poin yang kita dapat di kutipan ini, mungkin koreksi kalau kita salah ya. Mungkin ada yang mau berikan komentar atau tambahan dari kutipan ini. Halo. Ya, halo Kak. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, betul yang kita yang coba jelaskan tadi, memang betul seperti itu. Dan ini artinya, ini yang tadi yang ada orang yang bilang amin dengan pas khotbah itu kan, yang pernyataan yang kafir katanya dia amin, dan dia orang yang sama juga yang menolak dia kan waktu coba lihat. Iya. Mereka begitu terbuka menentang. Jadi mereka yang berkata amin waktu di Minneapolis itu, sejak pertemuan saya telah mendengar saya sendiri berkata amin untuk berkhotbah untuk pernyataan benar-benar kafir dan tidak tahu tentang itu adalah kebenaran Kristus. Berapa di antara mereka berdiri begitu terbuka menentang hal itu pada waktu itu dan memilih dengan tangan terangkat menentangnya, dan sejak itu saya telah mendengar mengatakan amin terhadap pernyataan yang terbuka dan jelasnya kepausan sebagaimana gereja kepausan sendiri dapat menyatakannya. Jadi sebenarnya ya yang seperti kita jelaskan tadi ini kan righteous by faith, tetapi kalau di gereja Katolik kalau mau lihat sebenarnya sama dengan righteous by word. Dan itu bukan cuma ada di gereja Katolik, di yang lain juga ada. Dan kalau mau lihat di sini, ini yang di Minneapolis itu kan gereja kita semuanya kan. Otomatis righteous by work itu sudah ada di gereja waktu itu. Righteous by work itu. Makanya ketika dikasih righteous by faith secara benar, banyak yang menolak.
Tetapi kalau mau bilang yang kafir, yang salah, righteous by faith, atau dalam tanda kutip work-nya Katolik, orang-orang apa bilang amin waktu itu. Nah, sekarang juga mungkin saya hubungkan dengan sekarang juga seperti itu ya. Makanya sama dengan perkataan Kak Roy tadi, yang bagaimana mau bedakan itu dari Kristus. Banyak yang semangat, tetapi kelihatannya benar, tetapi sebenarnya ini righteousness by work ya. Dan kalaupun kita bilang Katolik, sana sini menjelek-jelekan, tetapi kita sebenarnya kita terima righteousness by work-nya mereka, kita sama aja dengan mereka ya, kalau mau dilihat dari sini. Tetapi mungkin kita, ya seperti itu ya, kita menjelekkan mereka, tetapi doktrinnya kita ambil. Kita bilang yang lain, kita tolak yang lain, tapi yang doktrin ini kita terima. Jadi sama aja ya sebenarnya. Jadi ini penting sekali, righteous by faith itu secara benar apa yang harus kita terima. Ya, mungkin itu tambahannya. Thank you. Ya, thank you Kak Lali buat tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Oke, kalau tidak ada, apakah Opa Opin boleh baca kutipan selanjutnya? Yang dari mana gitu? Jadi, ya? Okay. Jadi saya menghimbau semua untuk membiarkan kita besar. Jadi saya menghimbau semua untuk membiarkan kita berkumpul sekarang dan mari kita mengesampingkan segala sesuatu, setiap gagasan yang terbentuk sebelumnya, setiap pemikiran tentang bagaimana pendapat ini atau seharusnya, dan datang bersama sekarang untuk mendengarkan pesan kebenaran Kristus, dan pelajarilah dalam takut akan Tuhan, berdoa dengan sepenuh hati agar dia dapat dalam konferensi ini memberi kita guru kebenaran sesuai dengan gagasan kebenarannya sendiri. Itulah yang kita inginkan. Oke. Jadi E.T. Jones bilang, biarlah mereka, kita mengesampingkan segala sesuatu, setiap gagasan yang terbentuk sebelumnya, setiap pemikiran tentang bagaimana pendapat ini atau seharusnya, dan datang bersama sekarang untuk mendengarkan pesan kebenaran Kristus. Dan pelajarilah, katanya, dalam takut akan Tuhan, berdoa dengan sepenuh hati agar dia dalam konferensi ini memberi kita guru kebenaran sesuai dengan gagasan kebenarannya sendiri. Jadi dibilang, biarlah kita mengesampingkan segala sesuatu dan datang mempelajari kebenaran Kristus dengan takut akan Tuhan dan berdoa dengan sepenuh hati ya. Jadi ini yang pertama kan, bagaimana cara kita menerimanya sesuai dengan kebenaran, yaitu kita harus mengesampingkan segala sesuatu dan datang mempelajari kebenaran Kristus dengan takut akan Tuhan dan berdoa dulu dengan sepenuh hati. Dan ini kita mau tambahkan saja, di sini kan dibilang pelajarilah dalam takut kan. Mungkin ada ayat lagi di mana yang bilang harus mengerjakannya juga dengan fear juga. Ada yang mau sebutkan? Jadi kan dibilang di sini harus pelajari dalam takut akan Tuhan kan. Dan ini kita mau tambahkan kata takut ini, kata fear ini. Mungkin ada yang mau kasih jawaban ayat di mana yang bilang harus mengerjakannya juga dengan fear juga. Filipi 2:12. Iya betul Kak. Filipi 2 ayat 12 dan 13 ya. Kita kopas. Kak Wanda boleh baca Kak?
Boleh Git. Sebentar Git. Ya. Halo? Ya, halo Oke. Kak. Ya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oke. Jadi di sini di ayat ini dibilang untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Nah, apa sih ini maksudnya? Biasanya kan kita baca cuma sampai di ayat 12 kan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi kita nggak baca gitu seterusnya. Padahal di ayat 13, bagaimana caranya? Apa itu maksudnya dengan takut dan gentar? Yaitu Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu kan, baik kemauan maupun pekerjaan. Mungkin bahasa Inggrisnya lebih jelas, dibilang Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik untuk mau dan untuk melakukannya itu Tuhan yang lakukan kan. Untuk mau saja Tuhan yang lakukan. Makanya tadi dibilang, jadi marilah kita mengesampingkan segala sesuatu, setiap gagasan yang terbentuk sebelumnya, setiap pemikiran tentang bagaimana pendapat ini atau seharusnya, dan datangkan bersama sekarang untuk mendengarkan pesan kebenaran Kristus. Dan dibilang pelajarilah dalam takut akan Tuhan. Yaitu biarlah Tuhan yang bekerja di dalam saya. Baik waktu saya mau, itu Tuhan yang melakukannya. Dan waktu melakukannya, Tuhan juga yang melakukannya di dalam saya. Dan dibilang berdoa dengan sepenuh hati agar Tuhan dapat hadir dalam konferensi waktu itu dan memberi kita guru kebenaran sesuai dengan gagasan kebenarannya sendiri. Itulah yang kita inginkan ya. Jadi bagaimana saya dapat menerima pesan kebenaran Kristus ini, yaitu pelajarilah dalam takut akan Tuhan. Dan juga tadi kita tambahkan, kita tahu di Filipi 2 ayat 12-13 dibilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa artinya itu? Yaitu bahwa Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam saya. Baik saya waktu mau, itu Tuhan yang melakukan, dan waktu melakukannya juga itu juga Tuhan yang melakukannya. Dan berdoa dengan sepenuh hati, agar Tuhan bisa hadir ya, dan memberi kita guru kebenaran sesuai dengan kebenarannya sendiri. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau tambahkan? Ya gitu, tambahkan sedikit. Jadi kalau ini mau dihubungkan dengan yang Roma 10 tadi, ini kayak mau teguran untuk ini kan saudara-saudaraku ini Paulus mau kasih ini, as ye have always obey, jadi mereka ini taat kan. Jadi orang-orang yang biasanya taat ini, yang obey ini, yang menurut ini, kebanyakan akan rasa kalau mereka yang bikin itu kan. Makanya Rasul Paulus kasih teguran, work on your own salvation with fear and trembling. Kayak tadi kan, yang di atas yang dibilang, pelajarilah dalam takut akan Tuhan dan berdoa dengan sepenuh hati. Jadi, dia bilang, work out your own salvation with fear and trembling, artinya itu yang kedua, for it is God which work in you, both to will and to do, kan. Jadi, penurutanmu itu, yang mereka itu menurut dari dulu, yang orang-orang yang menurut itu, biarlah mereka menurut itu karena Tuhanlah yang mau, yang membuat mau dan melakukan itu, bukan dari mereka. Jadi itu ya, setiap kita punya perkembangan pasti ada masalah-masalah. Jadi kebanyakan orang yang menurut mereka pikir dari dia sendiri. Makanya ini teguran untuk kita semua ya, yang kayaknya sudah turut ini, turut itu, tetapi perasaannya ini. Mungkin itu. Iya. Ya, thank you. Iya. Thank you Kak buat tambahannya.
Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Baik, kalau tidak ada, kita akan baca paragraf selanjutnya. Apakah Anti Early boleh baca, Anti? Oke. Mulai dan ya. Iya. Dan saudara-saudara, sama pastinya ketika kita berdoa agar dia melakukan itu. Itulah yang akan dia lakukan. Dan kemudian ketika dia mengirimkan kepada kita melalui rohnya, pengajaran, pesan kebenarannya, marilah kita mengambilnya persis seperti yang diberikannya, dan jangan mengabaikan satu partikel pun. Tidak ada perbedaan jika itu menghilangkan semua yang pernah kita pikirkan adalah ide yang tepat dalam hubungan itu. Tidak ada yang kita lakukan dengan itu. Kami sepakat pada awal institut ini ketika kami datang ke sini untuk belajar, untuk berdiri di atas platform ini, bahwa jika ada di antara kami yang mengira kami tahu sesuatu, kami tidak tahu apa-apa, karena kami seharusnya mengetahuinya. Itu berlaku untuk subjek ini. Bagi mereka yang telah menerimanya sama pastinya, meskipun mungkin tidak dalam tingkat yang sama dengan mereka yang belum menerimanya. Karena mereka yang telah menerimanya tidak dapat menyombongkan diri sendiri, menyombongkan diri sekarang, dan berdiri dan berkata, aku baik-baik saja sekarang, aku tidak perlu belajar apapun sekarang. Jika ada yang masuk ke posisi itu, dialah yang paling perlu belajar dari siapapun. Thank you. Ya, thank you, Anti Early. Ya, jadi di sini dibilang dia melakukan itu, itulah yang akan dia lakukan, kan? Jadi jika Tuhan bilang kita belajar bahwa Tuhan yang melakukannya di dalam diri kita, itulah yang akan dia lakukan juga. Gitu. Dan dibilang di sini, marilah kita mengambilnya persis seperti yang diberikannya dan jangan mengabaikan satu partikel pun. Tidak ada perbedaan jika itu menghilangkan semua yang pernah kita pikirkan adalah ide yang tepat dalam hubungan itu. Tidak ada yang kita lakukan dengan itu. Jadi, pekabaran kebenaran Kristus ini, the third angel's message ini harus kita ambil persis seperti apa yang Tuhan berikan, kan? Artinya jangan mengabaikan satu partikel pun. Tadi dibilang jangan melebih-lebihkan atau mengurangi apa yang Tuhan mau kasih gitu, atau kita tahu kan jangan melebih-lebihkan atau mengurangi firman Tuhan, samakan itu artinya. Jadi harus kita terima semua persis apa yang Tuhan kasih. Jangan karena ada yang tidak sesuai dengan ide kita, terus kita hilangin gitu, kita abaikan. Karena atau mungkin sesuai dengan keinginan daging kita sendiri, makanya kalau yang nggak sesuai dengan keinginan kita abaikan. Karena kita tahu firman Tuhan juga nggak boleh kan dikurangi dan ditambahkan dengan hikmat manusia sendiri. Karena artinya kita sedang menggunakan PCI kita, sedang menyesuaikan dengan pikiran kita sendiri. Dan itu selfishness ya. Nah, terus dibilang lagi, di sini dibilang, bagi mereka yang telah menerimanya sama pastinya, meskipun mungkin tidak dalam tingkat yang sama, dengan mereka yang belum menerimanya. Karena mereka yang telah menerimanya tidak dapat menyombongkan diri sekarang, dan berdiri dan berkata, aku baik-baik saja sekarang, aku tidak perlu belajar apapun sekarang. Jadi ini bagi mereka, kita yang sudah menerima pekabaran ini, sama pastinya dengan mereka yang belum menerimanya. Meskipun mungkin tidak dalam tingkat yang sama ya, dibilang. Tapi dibilang, baik kita yang sudah terima dan bagi yang mereka juga yang belum terima, itu sama. Karena mereka yang sudah terima, dibilang apa di sini? Tidak bisa kan menyombongkan dirinya kan. Dan bilang, oh kita sudah tahu ini kok, cukup lah. Oh pekabaran ini lagi sudah pernah diterima kok, jadi nggak usah lagi lah diulang-ulang, nggak usah lagi lah dengar, udah pernah kita dengar kok, fine aja sekarang, kita udah tahu kok, udah ngerti, jadi nggak perlu belajar lagi sekarang, nggak usah belajar apapun lagi sekarang, kita udah pernah dapat kok. Dan dibilang kalau ada yang masuk ke posisi itu,
yang menyombongkan dirinya dibilang apa? Dialah yang paling perlu belajar kan dari siapapun. Aduh, jadi kalau baca ini jadi koreksi ke diri sendiri ya, apalagi kita yang sudah belajar. Kita harus ingat kita nggak ada bedanya sama yang belum terima. Semua itu sama. Yang sudah belajar perlu belajar lagi, dan yang kalau sudah terima dan sudah tahu, nggak ada itu mau sombong-sombong lagi dan merasa udah cukup, udah puas gitu. Malah orang yang kayak gitu dibilang dialah yang harusnya yang paling perlu kan, dibilang yang paling perlu belajar dari siapapun, dari orang lain. Jadi malah seharusnya kalau kita sudah terima pekabaran kebenaran Kristus ini, lebih siapa yang ditinggikan? Tuhan Yesus kan. Gak ada itu mau menyombongkan diri, mau tinggi hati. Malah yang kita rasakan ketika ada yang belum menerima, bahkan menolak pekabaran ini adalah hati kita sedih, kasihan sama mereka. Tuhan Yesus saja menangis kan, menangis dan berdoa untuk mereka. Makanya gak ada yang bisa dan gak ada yang perlu disombongkan di dunia ini ya. Malah yang sudah belajar tidak bisa menyombongkan dirinya. Kalau dia masih sombong artinya apa? Mungkin ada yang menjawab. Kalau di apa, Malah Ji? kalau dia masih sombong artinya apa, Kak? Oh, bukan dari Kristus dia punya kebenaran, tapi dari diri sendiri. Iya, betul. Dan mungkin dia termasuk ke kelompok kelompok tadi yang kita baca tadi, kelompok 3-4 ini ya. Mungkin ketika dia menerima pekabaran, mungkin mereka yang di kelompok 3-4 ini gitu, mungkin masih ikut-ikut orang saja, atau mungkin yang diterima cuma 50%-nya gitu. Padahal kebenaran Tuhan itu harus diterima sepenuhnya dan harus sesuai dengan kebenaran. Bukan sesuai dengan pikiran atau gagasan saya sendiri, tapi harus sesuai dengan gagasan atau ide Tuhan. Makanya yang kita belajar sebelum belajar firman Tuhan itu diawali dengan doa kan, minta Tuhan agar saya bisa mengerti pekabaran ini sesuai dengan kebenaran yang saya terima ini, bukan dengan saya punya hikmat sendiri. Dan juga biarlah dengan pekabaran ini saya lebih direndahkan kan, maksudnya lebih menegur saya lagi, bisa lebih mengenal Tuhan dan bisa malah kalau kita belajar harusnya lebih melihat kita punya kotor kan, diri kita itu kotor. Jadi kutipan tadi ini sangat menegur kita, apalagi kita yang sudah terima. Ya kita masih sombong, malah dibilang dialah yang paling perlu kan belajar dari siapa. Oke, mungkin dari paragraf ini ada yang mau komen atau ada tambahan? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut. Jadi sekarang pas baca ini, bagaimana dan sekarang supaya kita nggak kayak gini, apalagi yang sudah menerima harus gimana supaya kita nggak berpikir seperti ini, nggak sombong ya. Kita baca di paragraf selanjutnya. Anti Angel boleh baca, Anti. Mungkin Anti Angel belum available. Apakah Mami Edis boleh baca? Oke, Kir. Jadi, apa yang Anda dan saya ingin lakukan adalah mengesampingkan setiap pemikiran seperti ini. Setiap kesimpulan yang telah kami buat padanya, setiap potongan yang kami berikan padanya, setiap bentuk yang telah kami berikan padanya, jatuhkan semua itu. Dan biarkan kami datang seperti yang Kristus katakan sebagai anak-anak kecil. Menanyakan apa kerajaan Bapa, karena kerajaan Bapa adalah kebenaran dan kedamaian serta sukacita dalam Roh Kudus. Orang-orang ini yang tidak akan menerima kerajaan Bapa seperti anak-anak kecil,
Yesus sendiri berkata, tidak dapat masuk ke dalamnya. Dan jika kita datang dengan apa yang kita telah pelajari dan mencoba membingkai itu tidak akan sesuai dengan itu. Jika kita datang dan mencoba untuk membentuk segala sesuatu yang Dia akan berikan kepada kita sekarang, berdasarkan konsepsi kita tentang apa yang kita miliki, kita akan merusak semuanya dan hanya menjauhkan diri dari semuanya. Oleh karena itu, teks ini tetap tinggal bersama kita. Jika ada orang yang mengira bahwa dia tahu sesuatu, dia belum tahu apa-apa sebagaimana dia harus tahu. Itu milik kita. Oke. Jadi harus bagaimana ketika menerima pekabaran harus datang seperti apa dibilang Mami Edis? Seperti anak-anak kecil. Iya betul, seperti anak-anak kecil ya. Coba kalau anak-anak kecil itu kayak gimana? Ya, Polos. Memang iya, kosong, seperti tidak tahu apa-apa. iya, belum tahu apa-apa, polos, segala sesuatu hal pasti dia tanya kan, ini apa gitu. Apalagi kalau anak-anak kecil tahu ada sesuatu yang nggak boleh dilakuin, pasti mereka ingat, oh waktu itu pernah dibilang kan nggak boleh. Atau contohnya ponakan kita, Kisha, kalau misalnya dia nakal gitu ya, misalnya dia loncat-loncat di tempat tidur, waktu sekali dibilang, jadi pas dia mau ngelakuin lagi, oh dia ingat, oh waktu itu pernah dibilang nggak boleh gitu. Jadi apa yang mereka terima itu yang mereka bilang kan, atau itu yang mereka ingat gitu. Sama juga halnya ketika kita datang sama Tuhan kan, dibilang biarkan kami datang seperti yang Kristus katakan sebagai anak-anak kecil. Jadi bagaimana kita menerima kabaran ini sesuai dengan kebenaran? Yang pertama tadi fear of God dan berdoa dengan sepenuh hati. Dan selanjutnya adalah datanglah seperti sebagai anak-anak kecil. Karena dibilang di sini orang-orang ini yang tidak akan menerima kerajaan Tuhan seperti anak-anak kecil, Yesus sendiri berkata tidak dapat masuk ke dalamnya. Aduh, ini udah sangat jelas ya yang Iti Jones kutip. Dan kutipan di bawah juga dibilang lagi, mereka yang sudah tahu, dibilang mereka yang sudah tahu, mereka lah yang sebenarnya yang belum tahu apa-apa yang seharusnya mereka tahu gitu. Jadi ini pelajaran penting juga di mana gak ada yang bisa kita sombongkan kan. Ini walaupun kita sudah terima firman ini, jangan pernah merasa puas dan sudah tahu gitu, sombong. Dan datang kepada Tuhan seperti anak-anak kecil kan yang merasa butuh dan perlu untuk diulang-ulang lagi. Karena firman Tuhan itu bukan hanya kita terima gitu saja, tapi harus dimakan kan, harus kita punya dan kita cerna gitu. Datang kepada Tuhan seperti anak kecil yang merasa belum tahu apa-apa, merasa miskin, yang kita belajar kan, merasa miskin, buta, dan telanjang. Makanya di Wahyu 3 ayat 17 dikasih tahu kondisi Laodikia, karena mau dikasih tahu dulu ini kita punya diri gitu, kita punya kondisi. Inilah kondisi yang harus kita sadari kan, merasa miskin, buta, dan telanjang. Ini loh kondisi saya. Makanya sekarang Tuhan sedang kasih solusi sama kita, yang salah satunya adalah saya harus membeli jubah putih, yaitu kebenaran Tuhan atau perbuatan benar Tuhan lah yang harus saya miliki di dalam diri saya. Oke, mungkin dari kutipan ini ada yang mau berikan komentar atau ada tambahan? Ya, mau tambahkan sedikit. Jadi ini sama dengan chapter 1 yang dulu. Ini tentang harus menjadi seperti anak kecil ya. Karena anak kecil itu tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang mereka tahu. Walaupun mereka sudah tahu mereka tetap tanya-tanya. Nah, ini juga, ini kutipan yang paling bagus ya, yang dibilang oleh karena jika ada orang yang mengira bahwa dia tahu sesuatu, dia belum tahu apa-apa sebagaimana dia harus tahu. Itu milik kita. Jadi, ini teguran untuk kita ya. Kalau kita sudah belajar righteous by faith,
dan kita merasa kita paling tahu ini dari orang yang belum pernah belajar, sebenarnya kita belum tahu pelajaran ini. Jadi banyak ya righteous by faith di pelajaran ini. Saya sering lihat di FB itu ada, kalau nggak salah ada grup pembenaran oleh iman, dan di sana grupnya pembenaran oleh iman, tapi isinya semuanya pertengkaran mau tunjukkan siapa yang lebih baik, lebih kuasai ini pelajaran righteous by faith atau pembenaran oleh iman. Sejak saat itu ternyata siapapun yang merasa lebih tahu sesuatu pelajaran itu, sebenarnya dia belum tahu apa-apa, apalagi pelajaran pembenaran oleh iman. Jadi jangan sekalipun kita merasa bahwa kitalah yang paling pintar di pelajaran ini. Apapun itu, atau nubuatan, atau apapun, kalau kita sudah merasa kita paling hebat di situ, sebenarnya kita tidak tahu apa-apa. Mungkin ini inti dari pelajaran ini ya. Terus itu ya, sebagai anak kecil, kalau anak kecil, jarangnya anak kecil yang sombong, mungkin ada satu-satu, tapi umumnya tidak seperti itu. Mungkin itu tambahnya. Thank you. Iya, thank you, Kak. Ya, Git. Iya, Pak. Mau tanggapi tadi Lauri punya masukan. Jadi sebenarnya begini ya, hakikat dari pelajaran righteousness by faith itu adalah kerendahan hati. Di luar konteks kerendahan hati itu sudah bertentangan dengan righteousness by faith. Jadi kalau kita sudah merasa tahu, lebih tahu, dan tentang righteousness by faith ini, kita ada di dalam kondisi yang berbahaya. Ya. Jadi kalau kita merasa kita pintar dalam pelajaran ini, dan justru merasa pintar itu biasanya tidak melakukan, ya, tapi cuma merasa hebat aja, disinilah titik kejatuhan kita. Harusnya lebih berhati-hati dengan itu. Jadi kalau dasarnya righteousness by faith itu adalah kebenaran hati, itulah yang harus diimplementasikan ya, yang harus yang terjadi sesuai dengan pelajaran itu sendiri. Jadi kalau kita sombong, kita hebat dalam pelajaran itu, kita merasa hebat, dan kita jadi sombong, sebenarnya kita sedang melakukan kebalikan daripada righteousness by faith itu. Itu aja sih. Terima kasih. Iya, terima kasih Opo buat tambahannya. Iya, jadi benar ya. Apa sih, makanya kita belajar apa sih itu sebenarnya righteousness by faith? Malah yang ditinggikan adalah Tuhan Yesus kan yang kita belajar. Artinya kalau kita terima ini tapi kita sombong, berarti kita itu menerimanya, makanya tadi kan ada di 4 kelompok ya. Berarti kita mungkin ada di antara 2 sampai 4 kelompok itu. Dan mungkin kita juga menerimanya juga bukan dengan niatnya bukan emang butuh ya, makanya bukan karena kita haus dan lapar gitu, tapi karena ikut-ikutan saja gitu, ikut ramai. Makanya kalau kita belajar ini sebenarnya nggak ada kata mau sombongkan diri, itu nggak ada, karena yang ditinggikan aja Tuhan. Ternyata yang melakukan saja itu Tuhan, kita nggak bisa lakukan apa-apa gitu. Jadi untuk merasa hebat, merasa sudah tahu itu semuanya, itu benar-benar yang Opa tadi bilang, benar-benar kebalikannya kan dari pelajaran righteousness by faith ini. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Apakah Kak Wanda boleh baca, Kak? Boleh, Git. Oke. Sekarang mengambil pemikiran itu sedikit lebih jauh. Hujan akhir, pesan ini adalah kebenaran Tuhan.
yaitu dengan iman Yesus Kristus. Itu adalah seruan nyaring. Tetapi pesan itu adalah ajaran kebenaran sesuai dengan kebenaran. Dan itu berarti gagasan Tuhan tentang kebenaran dan bukan milik kita. Apakah ide saya tentang kebenaran Tuhan? Ide saya pada jangkauan terluas. Apakah itu ide kebenaran Tuhan? Tidak. Kemudian ketika saya mendapatkan ide seluas mungkin dari kebenaran Tuhan, dan saya puas dengan itu dan mengatakan bahwa itu adalah menyelamatkan saya, lalu kebenaran siapakah yang menyelamatkan saya? Sidang menjawab, milikmu. Tentu saja, karena ketika saya mengukur ide-idenya dan ide-ide saya, ide-idenya Tuhan dan ide-ide saya, dan menjadikan dia seperti saya membatasi dia dalam pemahaman saya. Dan saya adalah penyelamat saya sendiri. Karena itu membuat dia lebih besar dari saya. Apakah kamu melihat itu? Sidang menjawab, ya Tuhan. Ya, oke, Kak. Jadi ini Tijun lebih jelaskan lagi lebih dalam. Kita tahu tujuan akhir adalah kebenaran Tuhan, yaitu dengan iman Yesus Kristus kan kepada Bapaknya. Dan seruan nyaring itu juga adalah ujian akhir yang pekabarannya sesuai dengan gagasan Tuhan tentang kebenaran dan bukan milik kita. Jadi kalau kita menambahkan atau mengurangi dan masih memakai ide-ide kita, apakah itu kebenaran Tuhan? Tidak kan? Dan dibilang ketika saya mendapatkan ide seluas mungkin dari kebenaran Tuhan dan saya puas dengan itu dan mengatakan bahwa itu adalah untuk menyelamatkan saya, lalu kebenaran siapakah yang menyelamatkan saya? Sidang, milikmu. Jadi itu artinya kebenaran kita sendiri, bukan kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena ketika dibilang ketika saya mengukur ide-ide saya sendiri dan menjadikan Tuhan itu seperti saya, artinya saya membatasi Tuhan dengan pemahaman saya sendiri, dan bukannya Tuhan bukan Tuhan yang menjadi penyelamat kita, tapi jadinya saya adalah penyelamat saya sendiri, karena itu membuat Tuhan tidak lebih besar dari saya. Kita membuat diri kita lebih tahu segalanya daripada Tuhan. Jadi istilahnya yang kontrol kita bukan Tuhan, tapi yang kontrol saya adalah saya sendiri. Padahal kita tahu diri saya itu kotor, tidak ada yang baik, dan saya nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Bagaimana jadinya kalau diri saya yang kontrol saya sendiri? Pasti yang saya lakukan adalah yang kotor juga ya, maksudnya sesuai ide saya sendiri, yang tidak baik dan jadinya perbuatan benar saya sendiri, bukan right doing Tuhan, atau bisa saja yang saya lakukan jadinya mengikuti keinginan daging saya sendiri. Jadi walaupun kita sudah tahu pekabaran ini, kebenaran Tuhan, tapi jangan saya merasa puas, kan tadi yang kita sudah baca. Jangan merasa puas, jangan merasa sombong dengan apa yang sudah kita tahu, bahwa itu adalah untuk menyelamatkan saya. Karena itu adalah kebenaran saya sendiri, dibilang di sini. Jadi dibilang kan, ketika saya mendapatkan ide seluas mungkin dari kebenaran Tuhan, saya puas dengan itu dan mengatakan bahwa itu adalah untuk menyelamatkan saya. Lalu kebenaran siapakah yang menyelamatkan saya? Sidang, milikmu gitu. Makanya itu semua harus sudah menjadi naturally kan di dalam diri kita. Nggak ada kata puas kalau memang Tuhan sudah benar-benar tinggal dan melakukannya di dalam diri kita. Nggak ada kredit satupun yang kita ambil untuk melakukan perbuatan yang benar. Semuanya itu Tuhan yang lakukan, Tuhan yang 100% melakukannya. Makanya di kalimat terakhir dibilang, karena ketika saya mengukur ide-ide Tuhan dan ide-ide saya dan menjadikan dia seperti saya membatasi dia dalam pemahaman saya dan saya adalah penyelamat saya sendiri. Karena itu membuat dia tidak lebih besar dari saya. Mungkin dari kutipan ini ada yang memberikan komentar atau ada yang memberikan tambahan. Apa gitu ya, ini ini sama kayak yang tadi Kak Roy tanya kan, bagaimana kita bisa bedakan ini kebenaran dari Tuhan atau kebenaran saya sendiri. Mungkin ini sudah jawabannya. Jadi kita mungkin berdoa ya, dan kita bisa sadari ini, apakah
Misalnya kita dengar sesuatu itu, apakah itu kebenaran dari Tuhan atau kebenaran dari orang itu yang menyampaikan firman Tuhan. Karena dia bilang sini kan, ketika saya mendapatkan ide seluas mungkin dari kebenaran Tuhan, dan saya puas dengan itu dan menyatakan bahwa itu adalah untuk menyelamatkan saya, lalu kebenaran siapakah yang menyelamatkan saya? Kebenaran orang itu sendiri kan, jadi atau kebenaran saya sendiri. Jadi kita lihat kalau misalnya ada yang kasih kata-kata dengan kata-kata itu, oh dengan itulah yang akan menyelamatkan saudara. Jadi kita bisa tahu dari buahnya lah itu, oh ternyata bukan seperti itu. Jadi biarlah dengan pas kita belajar ini kita bisa melihat ya, langsung terbuka mata kita, karena ini kan obat untuk Laodikia yang buta kan, buta, miskin, telanjang. Jadi kalau kita buta, ini untuk kita bisa melihat mana itu kebenaran yang benar dan tidak. Sesuai dengan ini ya, apakah kebenaran itu disampaikan secara pendapatnya sendiri atau kebenaran Tuhan, itu kita bisa lihat di situ. Iya, mungkin itu gitu. Thank you. Iya, thank you Kak Lali buat tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Ya, jadi kalau setiap kita mau mempelajari firman Tuhan, selalu kan kita harus berdoa dulu, minta Tuhan berikan kita hikmat bijaksana untuk mengerti pekabaran itu. Jadi setiap ada pekabaran yang kita dengar, minta kuasa oleh Tuhan agar kita mampu membedakan, ya, dengan pertolongan Tuhan kita mampu membedakan itu kebenaran manusia atau itu kebenaran yang memang benar-benar Tuhan sampaikan. Ya, jadi jangan sekedar dengar, jangan sekedar karena yang menyampaikannya adalah seorang yang populer atau seorang yang top, lalu kita sekedar mendengarkan. Tetapi kebenaran firman Tuhan harus pertama disampaikan dengan cara yang sederhana, lalu kebenaran itu akan benar-benar terlihat, ya. Kebenaran itu akan benar-benar terlihat karena kita minta dalam doa untuk melihat apakah firman yang disampaikan itu adalah satu kebenaran atau bukan. Jadi kalau singkatnya sih kita mau bilang buka mata, perhatikan, lihat kebenaran itu dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Karena kita suka yang menyampaikannya, atau karena kita suka cara orang menyampaikannya, atau kita suka karena dia sahabat baik saya. Saya suka mendengar karena dia idola saya yang menyampaikannya. Nah, dengan seperti ini harus memiliki kehati-hatian yang tinggi ya, dan semua itu kita minta pada Tuhan. Terima kasih. Makasih Opa Opin buat tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Oke, kita akan baca lagi satu kutipan dan habis itu kita mungkin tutup. Kita akan lanjutkan lagi di minggu depan ya. Apakah Opa Opin boleh baca? Di mana? Siapakah di situ ya? Ini Pak, ya memang. Di mana? Oh, di atas ya memang. Oke. Ya memang kita harus menerima pesan ini. Hujan akhir ini. Kebenaran Bapa ini. Sesuai dengan ide-idenya sendiri. Dan dengan caranya sendiri. Dan ketika dia mengatakannya, ketika dia memberikannya, kita harus mengangkatnya dan berterima kasih kepadanya untuk itu. Bukan untuk mempertanyakan bagaimana hal itu datang atau apapun dari jenisnya, tetapi untuk menerimanya ketika dia mengatakannya, sebagaimana dia memberikannya dan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan untuk meneruskannya di dunia. Karena apakah kebenaran itu?
perbuatan benar. Kebenaran siapakah yang harus kita miliki? Sidang menjawab, kebenaran Tuhan. Maka adalah hak Bapa untuk melakukan apa yang harus kita miliki. Itu bukan hak kita sendiri. Itu adalah idenya tentang melakukan yang benar dan bukan ide kita tentang melakukan yang benar. Ini bukan ide kami tentang tindakan benarnya. Ini adalah gagasannya sendiri tentang melakukan haknya sendiri. Faktanya, itu adalah haknya sendiri ketika melakukan sesuatu. Oleh karena itu, yang menyerukan kepada Anda dan saya untuk menyerahkan segala sesuatu dari diri kita kepadanya dan membiarkan dia melakukan apa yang dia kehendaki dengan ini yang menjadi miliknya. Dia harus melakukan perbuatan itu. Kita harus menjadi instrumen. Jadikan dirimu sebagai alat kebenaran. Anggota Anda sebagai alat kebenaran. Beri mereka kepada siapa? Beri mereka kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia menggunakan instrumen itu. Roma 6 ayat 13. Apakah Anda akan membiarkan dia? Sidang menjawab, ya Tuhan. Apakah Anda akan bertahan selama seminggu? Sidang, ya Tuhan. Thank you, Popin. Oke, jadi mungkin kutipan ini ya menjadi kesimpulan dari tadi yang sebelum kita baca tadi. Jadi dibilang tadi di atas ini, mana tadi? Ketika dia memberikannya, kita harus mengangkatnya dan berterima kasih kepadanya untuk itu. Bukan untuk mempertanyakan bagaimana hal itu datang atau apapun dari jenisnya, tetapi untuk menerimanya ketika dia mengatakannya, sebagaimana dia memberikannya dan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan untuk meneruskannya di dunia. Karena yang tadi kita belajar bahwa kebenaran itu adalah perbuatan benar Tuhan kan. Jadi artinya kebenaran Tuhanlah yang harus kita miliki. Artinya hak Tuhanlah yang untuk melakukan apa yang harus kita miliki. Dan untuk melakukan itu harus ada iman Tuhan Yesus yang bekerja di dalam diri kita. Iman Tuhan Yesuslah yang kepada Bapaknya yang mengerjakannya di dalam kita. Kita tahu bahwa iman adalah mengharapkan apa yang firman itu bilang dan bergantung pada firman itu untuk melakukan apa yang dia bilang. Jadi makanya saat kita bergantung sama Tuhan untuk melakukan apa yang dia bilang, Tuhan jugalah, hak Tuhan juga yang akan kontrol kita untuk melakukan apa yang dia bilang itu. Jadi hak Tuhanlah yang melakukannya di dalam kita. Makanya dibilang di bawah tadi di sini, kita harus menjadi instrumen Tuhan. Jadikan diri kita sebagai alat kebenaran. Dan biarlah Tuhanlah yang menggunakan instrumen itu kan, yaitu kita yang mau menjadi alat-alat Tuhan. Jadi dibilang serahkanlah segala sesuatu dari kita kepada Tuhan dan biarkan dia yang melakukannya, apa yang dia kehendaki untuk melakukannya di dalam diri kita. Jadi serahkan diri kita supaya menjadi instrumen Tuhan. Tuhan yang gunakan instrumen itu. Dan jadikan diri kita sebagai alat kebenaran. Oke, jadi mungkin dari kutipan terakhir ini, hari ini, ada yang mau tambahkan atau ada yang memberikan komentar? Silakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Jadi biarlah pelajaran hari ini yang menegur kita, yang mengingatkan kita lagi bahwa bagaimana sih kita mau menerima pekabaran ini, yaitu harus fear of God, harus berdoa terlebih dahulu, minta sama Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, dan juga biarlah
kehendak Tuhan yang jadi gitu di dalam diri kita. Biarlah Tuhan yang kontrol kita selama satu hari, berdoa sama Tuhan di pagi hari. Biarlah Tuhanlah yang kontrol saya di sepanjang satu hari ini. Biarlah apapun yang saya katakan, pikirkan, lakukannya, semua itu Tuhan yang kontrol. Semuanya Tuhan yang lakukan dalam diri saya. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan biarlah dengan firman ini yang kita pelajari sejauh ini, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, bukan untuk kesombongan untuk kita sendiri, tapi biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan biarlah kebenaran ini, makanya dibilang akan menerangi seluruh bumi, kan? Kemuliaan Tuhanlah yang akan menerangi seluruh bumi ketika kita kabarkan kabaran ini ke seluruh dunia. Jadi biarlah firman ini bisa menguatkan kita, dan bisa membuat kita untuk lebih mengenal Tuhan dan lebih mengerti apa yang Tuhan mau katakan, mau bilang kepada kita untuk saat ini ya, sekarang ini. Sebelum kita tutup, ada lagi yang mau tambahkan? Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup. Mungkin ada yang mau berikan kesaksian atau permintaan doa ya, Kak Lali? Halo? Halo, apa bisa dengar? Bisa, Git, bisa. Oh, ya. Mungkin sebelum tutup ada yang mau berikan ini ya, Kak, kesaksian atau permintaan doa sebelum berdoa. Belum kali gitu. Oh ya, belum kali. Mungkin yang lain. Oh ya, mungkin yang lain ada yang mau ada permintaan doa atau ada kesaksian mungkin. Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup. Apakah Aunty Early boleh doa tutup? Halo. Oh. Pas baru mau bilang minta doain, saya yang disuruh. Oke, nggak apa-apa lah. Oke. Nggak ada tadi, nggak ada yang permintaan doa? Sejauh ini belum ada sih, Aunty. Oke. Nanti kita mau berdoa? Iya. Oke, let's pray. Bapa di surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan atas berkat dan pimpinanmu di mana Engkau sudah menyertai kami ya Tuhan di dalam mempelajari kabaran 3 malaikat, dan kiranya Engkau ya Tuhan pimpin masing-masing kami ya Tuhan yang sudah mendengarkan, belajar, dan juga kita yang memberikan pelajaran juga, biarlah berkat dari surga selalu menyinarinya, dan kami semua juga Tuhan tolong kami untuk tidak dengan sia-sia begitu saja, tetapi kami mau hidupkan di dalam kehidupan kami, biarlah Engkau menolong kami ya Tuhan. Ya Bapa, tambahkan iman kami masing-masing ya Tuhan. Dan pimpin ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami selalu takut dan gentar di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kami mau menurut, dan tolong kami, tuntun kami ya Bapa, Roh Suci-Mu yang selalu memberikan penerangan kepada kami masing-masing. Berikan ya Tuhan pada masing-masing kami ya Bapa yang sudah mendengarkan juga, dan dimanapun kami berada Engkau menyertai ya Tuhan. Dan kiranya ya Bapa pimpin juga pada kami, saudara-saudara kami juga, teman-teman kami yang sedang mencari tempat untuk country living, biarlah Engkau yang pimpin ya Tuhan, dan Kau sediakan bagi kami masing-masing ya Tuhan, dan biarlah berkat yang tentu dari surga yang selalu Engkau berikan untuk masing-masing kami, dan Engkau juga yang menunjukkan tanah yang terbaik ya Tuhan, dan untuk kami dapat mendapat tempat yang baik yang Engkau sudah sediakan untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, pimpin juga pada teman kami dan saudara-saudara kami yang sakit juga, Engkau menyertai ya Tuhan,
dan berikan juga kesehatan, akal budi ya Tuhan, untuk selalu obey akan firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih juga akan Joy yang sudah mendapatkan baby dengan selamat dan baby yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, puji-pujian kepadamu. Terima kasih atas pelajaran ini, biarlah semuanya itu Tuhan untuk memuliakan puji nama-Mu saja. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami. Amin. Thank you. Thank you, Aunty Erli.